تركت هواي تركت بضاعتي دنياي تركت هواي تركت بضاعتي دنياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-muhtaram wal mukarram, guru kita bersama Kiai Haji Abdul Malik. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga hadir di sini bersama saya yang mendampingi dari awal, Ketua DPD Front Persaudaraan Islam Madura, Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Saiful Qahar Tabrani, dan semuanya para kiai, para lora, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita salah satu calon Bupati Sampang. Bapak siapa? Bapak Slamet Junaidi dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan para ulama, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka ta'zim li hurumatillah, untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saat ini beliau sedang silaturahmi ke pondok pesantren pimpinan Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Fawraq Alawi di Kota Sampang bersama para kiai-kiai di sana. Saat ini sedang mencicipi makan malam. Setelah itu tidak lama kemudian insya Allah akan menuju kemari. Maka saya ditugaskan oleh beliau untuk terlebih dahulu datang ke tempat ini, kita bermudzakarah,
kita menuntut ilmu sambil memanfaatkan waktu kedatangan beliau. Maka sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya masyarakat Sampang semuanya siap ngaji? Orang Kempak siap ngaji? Siap nuntut ilmu? Siap nuntut ilmu? Semua angkat tangannya Sampang, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, saya bicara di sini sesuai dengan tema yang diperintahkan oleh beliau. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min umuril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara, kata Nabi. 4 perkara tersebut termasuk perbuatan kaum jahiliyah. Nabi sudah mengajak kita dari kegelapan jahiliyah kepada terang benderang Islam. Nabi sudah mengeluarkan kita dari buruknya jahiliyah kepada keindahan Islam. Tapi Nabi kasih peringatan, hati-hati kata Nabi. Ada 4 perbuatan kata Rasulullah, yang mana 4 perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah min. Apa saja 4 perbuatan tersebut, Habib? Yang saya mau bahas di sini ada 2, saudara. Yang pertama kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah al-fakhru fil ahsab. Membangga-banggakan garis keturunan. Itu termasuk perbuatan jahiliyah. Siapapun yang punya garis keturunan mulia, kalau hanya bisa membangga-banggakan kakeknya, tapi tidak bisa beramal soleh, ilmunya tidak ada, akhlaknya buruk, maka perbuatan membangga-banggakan nasab adalah perbuatan jahiliyah. Siapapun dia, saudara, mau habibnya lagi, saudara, mau anak kiainya, mau anak sultannya, siapapun dia, kalau hanya bisa membanggakan nasab, yang habib, yang sayyid banggakan nasab, saya cucu Nabi. Yang lora misalkan membanggakan, saya putra kiai, tapi amalnya buruk, tapi akhlaknya tidak ada, tapi saudara, ilmunya tidak ada. Maka yang seperti ini hanya perbuatan jahili. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, yang namanya nasab mulia itu kemuliaan yang Allah berikan. Tapi kemuliaan itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Siapapun dia, saya katakan di sini termasuk habibnya atau siapapun, saudara. Itu bukan untuk dibanggakan, itu tanggung jawab di hadapan Allah. Seseorang kalau nasabnya mulia, tapi amalnya jelek, nanti tanggung jawabnya akan makin berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Ulama-ulama terdahulu, para asyraf terdahulu, habaib terdahulu, kalau ngasih nasihat ke anaknya bagaimana? Ya waladi, al-jahlu gabih, bi wabak agbah. Hei anakku, kebodohan itu jelek. Yang namanya bodoh itu buruk. Tapi kalau yang bodoh itu aku dan kamu, yang punya garis keturunan mulia, maka itu agbah. Itu jauh lebih buruk lagi, saudara. Kenapa? Karena kakek-kakekmu tidak ada yang bodoh. Kalau kamu bodoh sendiri, maka kamu titik hitam di antara garis keturunan mulia, saudara. Masya Allah. Makanya gak gampang, itu tanggung jawab di hadapan Allah. Bukan untuk dibangga-banggakan. Saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang punya nasab mulia, tapi amalnya buruk, akhlaknya buruk, tidak belajar ilmu dengan baik, itu hanya akan memperberat hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang
Yang namanya cinta tidak mengenal perbuatan. Kewajiban cinta itu perkara lain. Tapi si pemilik nasab itu sendiri, kalau akhlaknya buruk, ilmunya buruk, perbuatannya buruk, tidak baik, nasabnya mulia, akan memperberat hisab di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat disebutkan, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang kalau amalnya jelek, maka nasabnya nggak akan mengangkat dia, saudara. Kalau orang itu tolak ukurnya hanya nasab saja, bukan iman, bukan takwa, maka Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Tapi meskipun Abu Lahab pamannya Nabi, jawab yang kompak, Abu Lahab di surga atau di neraka? Surga atau neraka? Padahal pamannya Nabi, paman langsung, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak ikuti Nabi, tidak takwa, saudara. Tempatnya di neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kalau tolak ukurnya hanya nasab, Abu Lahab nggak jadi ahli neraka. Tapi nasab tanpa iman yang baik, tanpa akhlak mulia, tanpa amal yang baik, akan memperberat hisab di hadapan Allah. Bahkan tadi Nabi mengatakan, saudara, bahwasanya kalau seseorang membanggakan nasab saja, hanya bisa membanggakan saja, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaquluha anadha. Pemuda yang sebenarnya bukan yang hanya bisa membanggakan kakeknya, bukan yang hanya bisa membanggakan keturunannya, bukan hanya bisa membanggakan luhurnya, tapi pemuda yang sebenarnya dia berkarya, dia tunjukkan, inilah diriku, inilah karyaku, inilah yang aku lakukan untuk ikut kakek-kakeknya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu membanggakan nasab saja, perbuatan apa? Kurang keras, perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan apa? Na'udzubillah min. Sekali lagi saya garis bawahi, memuliakan orang-orang yang punya nasab mulia adalah sebuah tuntutan syariat. Tapi bagi si pemilik nasab itu sendiri, saudara, kalau nasabnya tidak bisa diimbangi dengan amal baik, akhlak baik, hanya akan memperberat hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, masyarakat Sampang semuanya siap beramal mulia? Siap berakhlak mulia? Siap menuntut ilmu? Takbir. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira orang Sampang jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab. Kalau tadi membangga-banggakan nasab orang lain termasuk perbuatan jahiliyah, maka yang kedua, menyerang nasab orang lain juga termasuk perbuatan jahiliyah, saudara. Siapapun pelakunya. Menyerang nasab orang lain termasuk perbuatan jahiliyah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasulullah. Dalam hadis sahih Muslim. Bahkan dalam hadis lain, sama-sama hadis sahih, Rasulullah mengatakan, ithnani finnas huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang. Dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kufrun, kata Nabi. Para ulama ahli hadis menafsirkan maksudnya kufrun di sini ay min khisalil kuffar, termasuk kebiasaannya orang-orang kafir. Artinya kalau dikerjakan oleh seorang muslim minal kabair, termasuk dosa besar. Apa dua perbuatan yang disebut oleh Nabi kufur? Salah satunya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain, saudara. Jadi Nabi sebut dua. Yang pertama oleh Nabi disebut sebagai perbuatan jahiliyah. Nabi yang sebut, saudara. Yang kedua, Nabi sebut sebagai kufrun, ay min khisalil kuffar, termasuk kebiasaan orang kafir. Na'udzubillah min. Habib, bagaimana gambaran at-ta'nu fil ansab yang dilarang oleh syariat? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Surahnya seperti apa? Coba Habib jelaskan. Jangan saya yang jelaskan. Biarkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi
di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami'is Shaghir. Begitu juga dalam kitab beliau At-Taisir, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan at-ta'nu fil ansab binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syar'i bi an yaqula fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Imam Al-Hafidz Al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'an fil ansab itu menyerang nasab yang sudah dianggap sah menurut zahirnya syariat. Jadi kalau ada nasab menurut zahirus syariah itu nasab sah, kemudian diserang, dita'an, saudara, udah jelas fulan anaknya fulan, tahu-tahu setelah 1000 tahun ada orang datang, fulan bukan anaknya fulan, itu namanya ta'an, saudara. Ada nasab udah jelas diakui oleh para ulama syariat, fulan adalah anak fulan, ini kabilah keturunan ini, saudara. Tahu-tahu ada orang datang seperti pahlawan kesiangan menyerang, membatalkan. Itu termasuk perbuatan jahiliyah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Contohnya apa, Habib? Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Yang belakangan ini lagi rame beredar, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang nasab Sadah Al-Abi Alawi. Saya di sini nggak mau bela diri, bukan untuk bangga-banggakan. Bangga-banggaan nasab itu perbuatan jahiliyah. Saya nggak butuh pengakuan, nggak. Pengakuan itu datangnya dari ulama-ulama kibar. Tapi belakangan yang menjadi fitnah di media sosial saya harus luruskan. Kenapa saya harus luruskan? Kesian kalau sampai umat jatuh dalam dosa ta'an fin nasab, saudara. Itu sebabnya kenapa harus diluruskan. Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Hafidz Al-Munawi, yang namanya ta'an itu menyerang nasab yang sudah sah menurut zahir syariat. Emangnya nasab Ba'alawi sah menurut zahir syariat? Saudara, saya pribadi saja, saya santri, saya bukan ulama. Saya orang jahil, orang bodoh. Saya pribadi mengumpulkan, saudara, kitab-kitab dari ulama yang menganggap keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, atau menganggap mereka sebagai asyraf dan sadah, atau bersaksi bahwasanya mereka Husaini. Saya pribadi mengumpulkan gak kurang dari 140 kitab dari orang di luar Ba'alawi, saudara. Itu mereka sepakat semua menyatakan bahwasanya sambung, nggak ada yang masalah, saudara, dari dulu apa sekarang. Dan itu pernyataan dari ulama-ulama besar yang menganggap keabsahan tersebut. Di antaranya, saudara, ada Al-Imam Al-Janadi, seorang ulama besar dari Yaman, saudara. Beliau punya kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk. Ini kitab luar biasa, salah satu kitab rujukan. Di dalamnya beliau tegas mengakui keabsahan nasab Sadah Al-Abi Alawi. Itu ulama tahun 700-an, saudara. Nggak sampai di situ, ada Al-Imam Al-Khazraji di dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir. Beliau juga mengakui. Ada Al-Imam Asy-Syarji Az-Zabidi. Anda tahu siapa Asy-Syarji Az-Zabidi, saudara? Beliau yang ngarang At-Tajridus Sharih. Tajrid Sharih itu mukhtasar Sahihul Bukhari yang biasa dipakai di pesantren-pesantren untuk ngaji. Itu yang ngarang namanya Al-Imam Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Hanafi, saudara. Beliau punya kitab namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di dalamnya tegas beliau mengakui yang namanya nasab Sadah Al-Abi Alawi, saudara. Nggak sampai di situ, ada ulama namanya Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Beliau punya kitab namanya Tuhfatuz Zaman. Itu dalam kitab Tuhfatuz Zaman ini, Pak, Bu, bukan kitab kaleng-kaleng. Al-Hafidz As-Sakhawi, beliau menjelaskan bahwasanya gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai rujukannya dalam sejarah, saudara. Itu kesaksian dari Al-Hafidz As-Sakhawi bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai rujukan dalam ilmu sejarah. Alhamdulillah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Habaib Ba'alawi sebagai turian Nabi, saudara. Nggak sampai di situ, ada Al-Yafi'i
Di dalam syairnya yang bertawassul dengan Sadah Al-Abi Alawi. Begitu pula ada ulama internal Hadramut. Ada Al-Imam Saudara Abdurrahman Al-Khatib dalam kitabnya Jauharus Syaffaf. Ada Al-Imam Ba Makhramah dalam kitabnya Qalaidun Nahar. Bahkan saudara ada seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini reng Matura. Di sini banyak santri atau tidak ini? Banyak santri? Banyak santri? Mudah-mudahan santri-santri jadi ulama-ulama al-amilin insyaallah. Santri Madura ngaji Fathul Mu'in atau tidak? Di dalam Fathul Mu'in suka disebut qala syekhuna. Betul? Siapa yang dimaksud syekhuna dalam Fathul Mu'in? Ibnu Hajar. Fathul Mu'in kitab rujukan ulama Nusantara. Guru daripada muallif Fathul Mu'in Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Pengarang daripada Tuhfatul Muhtaj, pengarang daripada Al-Imdad bisyarah Salih Irsyad, dan banyak kitab-kitabnya saudara. Al-Imam Ibnu Hajar punya kitab Sabat, kumpulan sanad-sanad beliau. Di antara sanad-sanad beliau, beliau ngambil sanad Lubsul Khirqah daripada sanad Sufi dari Sadah Al-Abi Alawi, dari Sayyidina Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ketika menyebutkan sanad Ba'alawi, apa kata Ibnu Hajar? Kulluhum min alil bait. Kata Ibnu Hajar, semuanya jalur ini merupakan keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu pernyataan Ibnu Hajar. Begitu pula Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami', saudara. Nggak sampai di situ, ada lagi ulama Hambali namanya Ibnul Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Dhahab fi akhbari man dhahab. Nggak sampai di situ saudara, ada ulama besar dari kalangan Zaidi yang ngarang kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini syarah Bulughul Maram, dibaca di pesantren-pesantren. Al-Amir As-San'ani, Al-Amir As-San'ani, beliau saudara punya salah satu kitab tentang masail muttafaq alaih baina sunnah wa zaidiyah, baina syafi'iyah wa zaidiyah. Di dalam kitab tersebut beliau negaskan bahwasanya haula Sadah Al-Abi Alawi, mereka adalah alul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, saudara. Tanpa ada keraguan, kata Ibnu Amir As-San'ani, mereka adalah ahlul bait, baik secara akal atau secara syara atau secara uruf. Alhamdulillah. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Takbir. Nggak sampai di situ saudara. Ada Imam Murtadha Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf Sada Al-Muttaqin bisyarhi Ihya Ulumuddin. Beliau sampai nulis kitab khusus namanya Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Panjang lebar beliau bicara saudara. Bahkan bukan hanya dalam kitab Raudhul Jali, sampai dalam kitab Tajul Arus bisyarhil Qamus, ketika menyebut Ba'alawi, Murtadha Zabidi menyebutkan Al-Husaini. Masya Allah. Nggak sampai di situ saudara. Ada ulama namanya Imam An-Nabhani, guru daripada Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, pengarang kitab Wasailul Wusul fi Syamailir Rasul. Apa kata Imam An-Nabhani? Ajma'atil ummatul islamiyah bi anna Sadah Al-Abi Alawi min ashah ahlul baiti nasaban. Ijma', kata beliau, ijma' umat Islam bahwasanya Ba'alawi termasuk yang paling sah nasabnya saudara. Nggak sampai di situ saudara. Ada ulama namanya Al-Muhbi, ulama sejarah besar dari Damaskus, dalam kitabnya Khulasatul Athar beliau juga menegaskan bahwasanya nasab Ba'alawi mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Wah, kalau saya mau sebutkan satu persatu nggak akan habis saudara, panjang lebar. Ini artinya apa? Pengakuan daripada ulama bahwasanya ini nasab sabata fi dhahiri syara'. Nasab ini jelas sah dalam pandangan syariat sehingga tidak boleh dito'an saudara. Oh, belum lagi ulama-ulama Nusantara. Ada Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi Al-Bantani saudara. Di dalam kitab beliau Syarah Uqudul Lujain
Beliau menegaskan antara istilah Habib dengan Sayyid, bahwasanya Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib. Itu dua-duanya panggilan untuk dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan qoror Kiai Hasyim Asy'ari dan NU saat itu, panggilan Sayyid dan Syarif hanya dikhususkan untuk dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Kiai Hasyim sendiri secara konsisten menyebutkan Ba'alawi dengan Sayyid. Di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, beliau menyebutkan qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Begitu pula ketika Kiai Hasyim menyebutkan gurunya, yaitu Al-Habib Al-Imam Ali Al-Habib Al-Imam Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Makkah dikatakan haddatsana As-Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah, pengakuan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nggak sampai di situ saudara. Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, bagaimana penghormatan dan takzim beliau kepada Ba'alawi sebagai ahlul bait diceritakan oleh cucu-cucunya saudara, oleh keluarga-keluarganya, oleh murid-muridnya. Jelas sikap Kiai Khalil Bangkalan. Oh, kalau mau dihitung masih banyak. Ada lagi Buya Hamka. Buya Hamka ini dari Muhammadiyah saudara. Secara amaliyah banyak beda dengan kita. Tapi ketika bicara nasab fair Buya Hamka. Nggak ada masalah, beliau mengakui. Ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama besar dari Jawa Barat, sampai nulis satu kitab khusus tentang Imam Ahmad Muhajir dan keturunannya. Luar biasa. Artinya apa saudara? Ini pengakuan dari para ulama. Saya pribadi santri orang bodoh saya ngumpulkan gak kurang dari 140 kitab. Itu dari ulama-ulama di luar Ba'alawi. Terus kau mau bilang mereka semua salah, mereka semua bodoh, mereka semua gak ngerti, mereka semua gak paham. Hanya kamu yang benar. Betul atau tidak? Mungkin kalau yang nyebutin cuma 1-2 ulama bisa jadi salah. Tapi kalau ulama berjamaah, salah berjamaah. Bahkan kemarin Syekh Ali Jum'ah saudara, Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Mesir, Grand Mufti Mesir. Apa kata Syekh Ali Jum'ah begitu ditanya, ya Syekh, ma ra'yukum fi nasabi al-Abi Alawi? Bagaimana Syekh menurut kamu nasabnya para habaib Ba'alawi itu? Apa jawaban Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, nasabuhum thabitun indana bil ijma'. Kata Syekh Ali Jum'ah, secara ijma' nasab mereka thabit, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Wala ara ahadan yushakkik fi abrat tarikh. Kata Syekh Ali Jum'ah, enggak ada satupun yang saya lihat meragukan sepanjang sejarah. Bahkan di akhirnya beliau mengatakan, perkataan seperti ini hamala minas suhuf mallahu bihi alim. Perkataan yang didasari oleh kebodohan. Ini perkataan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Masya Allah. Makanya ini orang pede betul. Luar biasa. Dia tantang semua ulama. Ini yang namanya Imad bin Sarman saudara. Dia tantang semua ulama. Dia lakukan maksiat ta'an yang dilarang oleh Nabi. Perbuatan jahiliyah. Ulama rame-rame semuanya ditantang. Ulama semua dianggap bodoh. Saudara, kalau memang nasab Ba'alawi putus, itu ulama-ulama dulu yang menyatakan putus saudara. Karena mereka lebih dekat zamannya untuk meneliti. Kenapa mereka menyatakan tersambung? Karena bagi mereka ini memenuhi syarat. Syarat secara fikih, syarat secara ilmu nasab. Kalau mereka lihat terputus, kemudian mereka nggak nyatakan terputus, mereka dosa, terlaknat. Kenapa? 1, bohong atas nama Nabi, dilaknat oleh Rasulullah. 2, menisbatkan seseorang bukan pada bapaknya, dilaknat oleh Rasulullah. Kalau memang terputus, maka ulama-ulama tersebut yang akan menyatakan betul. Betul. Tapi kenapa ulama-ulama tersebut mengatakan tersambung? Karena dalam keilmuan mereka yang alim-alim ini saudara, bagi mereka nggak ada masalah. Secara ilmu nasab, secara ilmu syariat, secara ilmu sejarah nggak ada masalah. Yang masalah cuma menurut imat doang, saudara. Masya Allah, udah gitu pakai nantang lagi debat. Saya tantang debat siapapun 3 hari 3 malam untuk berdebat dengan saya, siapapun ulamanya sudah ditantang. Akhirnya apa yang terjadi? Atas perintah Habib Rizik, saya suruh menjawab tantangan tersebut saudara. Saya jawab tantangan debat tersebut.
Debatnya di Banten, bukan di Jakarta, di kampung dia. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur, unyel. Masya Allah. Habib kan kabur karena Robito nggak datang. Di awal nantang debat siapapun dia katakan saudara. Dan saya sebagai perwakilan daripada Saada Ba'alawi, saya tantang debat. Enggak, bukan karena butuh pengakuan, bukan, kita nggak butuh pengakuan dia. Bukan karena sombong-sombongan nasab, bukan. Sombong nasab jahiliyah. Tapi karena kasihan kalau umat jatuh dalam dosa to'an fin nasab. Kalau umat dipecah belah gara-gara urusan nasab, betul. Udah gitu terakhir saudara, apa kata dia? Andai kata seluruh dunia mengakui nasab Ba'alawi, saya Imaduddin Usman tidak akan pernah mengakui. Siapa yang butuh pengakuan? Lu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya kadang heran Kiai, jujur saya heran. Kok bisa ada orang begini? Melawan ulama sedunia bangga. Ngerasa cuma dia yang benar, ulama semuanya salah. Saya heran saudara. Saya lagi pikir-pikir kok bisa ada orang begini saudara. Begitu saya teliti. Oh pantas begini. Ternyata bertemannya sama orang yang bisa ngomong sama semut saudara. Udah gitu cium tangan lagi ya. Masya Allah. Temannya orang gila ya pantas begini saudara. Udah gitu ngomongnya bukan sama semut doang, sama malaikat penjaga neraka. Hujan turun yang diomelin munkar nakir. Apa urusannya hujan dan munkar nakir saudara? Terakhir ngomong sama bidadari, terus ngomong sama cacing. Katanya nanti cacing di akhirat ngomong sama saya, kenapa kalian jadikan saya umpan mancing? Wah. Udah gitu apapun yang diomongkan makoli bahasanya. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wa makoli inna rahmatan lafi ma'allah. Edan enggak? Keprok atuh. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet saudara. Makanya udah ada, ini bukan soal ilmiah, bukan. Gak ada orang ilmiah ngomong sedunia menyatakan sambung, saya nggak akan meyakini. Gak ada orang ilmiah begitu saudara. Kalau orang ilmiah tuh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong apa? Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi bisa salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa benar. Itu ilmiah baru saudara. Itu Imam Syafi'i. Kalau ngotot sedunia menyatakan sambung, saya nggak akan tersambung. Itu bukan ilmiah, itu namanya gila. Loh Habib kau menghina, saya bukan menghina saudara. Yang ngomong seperti ini ulama. Ada ulama madhab Hanafi namanya Az-Zufar. Ulama madhab Hanafi namanya Az-Zufar saudara. Az-Zufar ini pernah mengatakan, idza nadartu ahadan hatta yaqula akhta'tu walakin nadartuhu hatta yujan. Kata Az-Zufar, aku kalau berdebat sama seseorang, aku enggak berdebat sampai dia bilang aku salah, enggak. Aku enggak mau debat sama orang sampai dia ngakui salah, enggak. Itu biasa debat sama ngakuin salah. Tapi kata Az-Zufar, aku kalau debat sama orang, aku debat sama dia sampai gila. Ada orang yang nanya, wahai Zufar, bagaimana maksudnya gila itu wahai Zufar? Kata Imam Zufar, bi an yaqula ma la yaquluhu ahad, mengatakan pendapat yang tidak dikatakan oleh ulama manapun saudara. Itu bukan keren, itu namanya mengatakan pendapat yang tidak dikatakan oleh ulama manapun. Bahkan ulama mengatakan ijma, tahu-tahu ngotot, hanya dirinya yang benar, semua ulama dianggap salah, kata ulama lain, itu namanya gila saudara. Makanya udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah sekali dua kali udah selesai. Ini bukan soal ilmiah, nggak ada orang yang namanya ilmiah itu nantang ulama sedunia, semuanya salah cuma dia yang benar, nggak ada. Itu namanya bukan ilmiah, itu namanya kebencian, betul? Itu namanya bukan ilmiah,
Itu namanya hasud, betul. Itu namanya bukan ilmiah saudara, tapi itu namanya mengadu domba. Disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, itu adalah perbuatan mengadu domba saudara. Dia pengen benturkan antara habaib dengan kiai. Mereka pengen benturkan antara ulama sama kiai. Saya husnudzon, mungkin mereka nggak ngerti, tapi ada aktor besar di balik ini saudara. Ada aktor besar yang ingin ngadu domba habaib dengan kiai. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Selama ini hubungan habaib dengan kiai indah atau tidak? Hubungan habaib dengan kiai bagus atau tidak? Hubungan habaib dengan kiai harmonis atau tidak? Selama ini hubungan harmonis saudara. Habaib kiai selama ini hubungannya harmonis, indah, bagus. Tahu-tahu datang gerombolan ini mengadu domba, mengacak-ngacak. Sadar atau tidak sadar, ada orang di balik ini saudara yang mau ngadu domba habaib dengan kiai. Karena kalau habaib sama kiai bersatu, umat bersatu. Kalau umat sudah bersatu, itu yang namanya kemaksiatan hancur semuanya saudara. Kalau umat sudah bersatu, LGBT nggak berani terang-terangan. Kalau umat sudah bersatu, itu yang namanya judi online nggak berani terang-terangan saudara. Kalau umat sudah bersatu, yang namanya narkoba, minuman keras nggak akan berani terang-terangan, betul? Kalau umat sudah bersatu, orang kafir nggak akan berani nindas umat Islam. Kalau umat sudah bersatu, pejabat-pejabat tidak akan berani zalim, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka bagaimana caranya supaya umat nggak bersatu? Adu domba habaib kiai, dibikin ribut urusan nasab. Palestina lagi bunuh-bunuhan di sana, saudara. Di Palestina saudara kita lagi dibantai. Di Indonesia judi lagi merajalela, narkoba merajalela, kemaksiatan merajalela, kezaliman merajalela. Habaib kiai diadu domba urusan nasab, biadab. Masya Allah, maka ini ada domba luar biasa saudara. Kalau habaib sama kiai sudah ribut, sudah saling tuding, sudah tidak harmonis, maka apa yang terjadi? Kemaksiatan itu akan merajalela saudara. Kemunkaran merajalela, kezaliman merajalela. Makanya terus dibenturkan antara habaib dan kiai. Makanya saya nggak peduli saudara. Saya gara-gara menyampaikan ini saya dicaci maki di media sosial. Gara-gara menyampaikan ini saya dihina-hina di media sosial. Video dipotong-potong, dibuat benturkan satu sama lain. Nggak ada urusan, saya nggak peduli. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara sekalipun, saya akan lawan pemecah belah umat saudara. Nggak ada urusan. Selama ini yang kita lihat antara guru-guru kita, Syekhana Khalil dengan para habaib, indah hubungannya. Mereka arifin billah. Mereka lihat bukan hanya dengan mata batin, bukan hanya dengan mata zahir, tapi mata batin. Bagaimana Ki Hasan Genggong saling hormat antara habaib dengan Ki Hasan Genggong. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang arif billah, saling takzim, saling hormat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Maimun Zubair, para ulama-ulama besar saling takzim, saling hormat. Enggak ada sesuatu di hati mereka saudara. Yang ada al-hubbu fillah, saling cinta karena Allah. Tahu-tahu datang ada yang mau merusak saat ini, ingin mecah belah umat, ingin merusak keadaan. Bahkan nggak sampai di situ saudara, mereka melakukan ujaran-ujaran kebencian rasis saudara. Sampai ada ungkapan-ungkapan mau sweeping habaib saudara, imigran Yaman saudara, dan lain sebagainya. Padahal kita sama-sama sudah komitmen sebagai NKRI. Kita sudah komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan apapun agamanya, kita satu, sama-sama Indo. Indo. Mau diacak-acak, ada yang teriak-teriak saudara, oh yang ini imigran, yang ini pribumi, mau ada di domba saudara. Itu bahasa-bahasa pengkotakan antara pribumi dan imigran. Itu bahasa yang dimunculkan oleh Belanda saudara, untuk mengkotakkan perjuangan umat saat itu. Supaya apa? Supaya terpecah konsentrasi mereka, tidak bisa perang lawan Belanda saudara. Tapi sekarang diadopsi lagi, padahal kita sudah merdeka, kita sudah nyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan di undang-undang kita ada undang-undang anti kebencian rasis saudara. Kebencian rasis, adu domba atas nama suku, itu melanggar undang-undang, pengkhianat NKRI, pengkhianat Pancasila, pengkhianat Bhinneka Tunggal Ika. Betul, betul,
Makanya udah nggak usah kita dengerin. Kita bersatu saudara. Kita fokus, kita bersatu. Siapapun yang mau mecah belah persatuan kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan umat, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan. Makanya saya serukan dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang mau ngadu domba kita dengan politik belah bambu, kita lawan dengan politik sambung bambu saudara. Kalau mau ada yang ngadu domba kita dengan politik pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi saudara. Mari jaga persatuan, mari jaga Islam, mari jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari jaga NKRI, mari jaga persatuan habaib dan kiai. Jangan pernah mundur saudara. Lawan siapapun yang ingin ngacak-ngacak negeri kita, lawan siapapun yang ingin mecah belah umat. Tidak peduli kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Jangan pernah mundur untuk jaga persatuan Indonesia saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampang semua jawab yang kompak, siap bersatu. Kurang keras, ini yang gak jawab jangan-jangan pengikut Mama Gufron ini. Siap bersatu. Kurang keras, siap bersatu. Siap ikut torikonya Syekhana Khalil. Siap ikut Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Siap ikut Syekhana daripada Hasan Genggong. Siap ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Siap ikut Kiai yang istiqamah. Siap ikut para habaib yang istiqamah. Kalau ada yang mau ngadu domba umat, diamkan atau lawan? Kurang keras, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Coba kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang keras. Tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Umat Islam. Umat Islam. Habaib dan kiai, umat Islam, ormas Islam, pesantren-pesantren, majelis taklim, umat Islam, umat Islam. Sampang siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI, siap jaga kiai dan habaib. Semua Sampang angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Makanya saya nggak usah ribut-ribut, udah kita jaga persatuan, jaga kesatuan. Kalau yang mau ikut Imat, Fuad Pleret, Mama Gufron, nggak apa-apa, silahkan. Saya doakan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Amin, amin. Tapi yang mau ngikut Syekhana Khalil, yang ikut Ibnu Hajar, yang ikut As-Sakhawi, yang ikut Murtadha Az-Zabidi, yang ikut An-Nabhani, yang ikut dengan Kiai Hasyim Asy'ari, saya doakan di akhirat kumpul bersama mereka. Amin, amin, amin. Udah simpel, nggak usah ribut-ribut, pakai hati aja saudara. Silahkan, itu pilihan Anda, silahkan. Almarhum amanahab, seseorang akan dikumpulkan bersama dia cintai. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.